Halo guys, balik lagi bersama Alur Cerita Film. Kali ini Alur Cerita Film bakal membahas film asal Korea. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Jung Min. Saat sedang minum-minum bersama teman-temannya, ia menemui pacarnya yang telah janjian bertemu sebelumnya. Di sana, pacar Jung Min meminta putus pada dirinya. Di sana, pacar Jung Min pura-pura menerima telepon dari pacar barunya. Esoknya, Jung Min kembali bekerja seperti biasa. Walau banyak masalah, namun Jung Min tetap profesional. Di kantor, Jung Min diminta oleh kantor untuk mengerjakan proyeknya. Jung Min pun menyanggupinya, dan ia memanfaatkan tugas pekerjaan itu sembari melepas penatnya. Di sana Jung Min mendapat penginapan yang lumayan murah baginya. Apalagi di sana ada seorang wanita yang menarik perhatiannya. Dan mungkin Jung Min akan betah di sana. Saat makan malam, Jung Min dilayani oleh wanita itu. Ia bernama Kimi. Setelah itu, Jung Min yang gabut menelpon pacarnya, memastikan hubungannya yang renggang itu. Saat di kamar mandi, Jung Min menemukan celah lubang di kamar mandi. Dan saat Kimi mandi, Jung Min mengintipnya dari celah lubang itu. Dan dari situ, Jung Min selalu mengamati Kimi, bahkan saat Kimi nonggeng. Saat Jung Min akan ke kota, ia menawarkan tumpangan pada Kimi. Dan Jung Min pun mengantarkan Kimi ke suatu tempat. Setelah menunggu lama, Kimi tak kunjung kembali. Dan setelah Jung Min pulang, ternyata Kimi sudah ada di sana. Dan di sana, Kimi seolah tak mengenal Jung Min. Kimi terlihat cuek. Setelah agak malam, Kimi mendatangi Jung Min. Di sana, Kimi menggoda Jung Min, namun Jung Min yang bisa menahan nafsunya tak sedikit pun menyentuh Kimi. Sampai pada saat Jung Min akan pulang, Kimi memberikan senyum pada Jung Min. Jung Min yang mulai jatuh cinta pada Kimi menyempatkan diri untuk mengambil cangcut Kimi sebagai pengingat jika ia sedang di kota. Sepanjang malam, ia gelisah teringat bayang-bayang Kimi. Keesokannya, ia diminta oleh bosnya untuk segera menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian, ia pun langsung ke gunung tempat ia mencari bahan untuk pekerjaannya. Saat tiba di sana, Jung Min melihat Kimi sedang digaplok oleh pamannya. Saat malam, Jung Min membutuhkan informasi dari berita televisi, dan ia pun langsung meminta izin pada paman untuk melihat televisi. Namun, si paman yang cuek hanya diam saja. Di sana, ternyata ada Kimi yang sedang nonton. Saat sedang menonton, Kimi mencoba menggoda Jung Min. Namun aksinya itu seketika terhenti saat Kimi melihat pamannya yang memperhatikannya. Kimi pun langsung meninggalkan Jung Min untuk tidur. Keesokan paginya, Kimi membawakan sarapan spesial untuk Jung Min. Karena terlalu ceroboh, Kimi malah menumpahkan selai madu sampai uprat-apret ke cangcutnya. Dan Kimi menunjukkan aura sangenya pada Jung Min. Di suatu momen saat pamannya pergi, lagi-lagi Kimi selalu menggoda Jung Min. Di sana, Kimi menawarkan kepada Jung Min untuk memekprek dirinya di tempat rahasianya. Dan ternyata Kimi tahu bahwa Jung Min mencuri cangcutnya saat pulang itu. Dan dalam keadaan mabuk, Jung Min pun pasrah saat Kimi menyodorkan gunung kembarnya untuk ia sedot. Lagi-lagi saat pagi hari, Kimi seakan cuek pada Jung Min, dan Jung Min memastikan semua itu bukan mimpi. Saat Jung Min ke tempat rahasia Kimi, ternyata di sana ada Kimi dan pamannya sedang ngaduk semen. Jung Min pun langsung pulang.
Saat tak percaya orang yang dicintainya itu diaduk oleh pamannya, tiba-tiba Jongmin dihampiri oleh Kimi yang baru saja selesai dengan pamannya. Dan tanpa basa-basi, Kimi langsung mengodok pedang Jongmin dan langsung melaksanakan tugasnya. Bagaikan ASMR, Kimi menelan saus itu tanpa kendala. Pagi harinya, Jongmin menanyakan kejadian semalam, namun Kimi masih saja mengelak. Saat paman Kimi pergi, Kimi marah pada Jongmin, dan mereka pun bertengkar hebat. Hingga pertengkaran itu terhenti saat mereka mendengar kedatangan paman. Jongmin pun bersembunyi di dalam lemari, namun ia malah menyaksikan atraksi yang membuatnya terpararugu. Keesokan harinya, Jongmin memutuskan untuk pergi, namun ia mengurungkan niatnya dan langsung pergi ke tempat rahasia Kimi. Dan benar saja, Kimi ada di sana. Mereka pun langsung melepaskan hasrat yang tak terbendung di tempat itu. Namun ternyata paman Kimi menyaksikan apa yang sedang mereka lakukan. Sejak kejadian itu, hubungan Jongmin dan Kimi semakin intim. Suatu momen, Kimi meminta pada Jongmin untuk membawa pergi dari tempat itu. Namun Jongmin memilih untuk memenjarakan pamannya saja. Jongmin merasa telah dimanfaatkan oleh Kimi. Saat tak bisa melakukan apapun, Jongmin memilih untuk pergi. Namun ternyata kunci mobilnya sudah diambil oleh Kimi. Ternyata Kimi yang kini berambisi pada Jongmin kehilangan akal warasnya. Kimi selalu meminta agar Jongmin membunuh pamannya. Saat bertengkar, tiba-tiba pamannya datang dan Jongmin disalahkan seakan-akan memperkaos Kimi. Dan terjadilah perkelahian antara Jongmin dan pamannya Kimi, hingga dimana Jongmin kabur, namun pada akhirnya tertangkap juga. Kemudian kita diperlihatkan Kimi yang kini mengganti namanya menjadi Siti. Ternyata drama yang selama ini ia perankan tidak lain hanya untuk menggoda korban agar bisa mampir ke penginapannya. Lalu di akhir film, korban baru pun datang. Film pun selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.